Sejumlah warga Thailand berlari menyelamatkan diri saat militer Thailand dan Kamboja baku tembak di wilayah perbatasan. Sejumlah warga tersebut langsung berlindung di bunker beton tak jauh dari permukiman mereka. Baku tembak tersebut terjadi di sekitar Provinsi Surin dan Provinsi Ubon Ratchathani Thailand di perbatasan barat laut Kamboja, Kamis pagi. Pemerintah Thailand mengungkap 19 orang tewas dalam baku tembak antara militer Thailand dan Kamboja itu. Bentrokan tersebut memaksa ribuan warga dari 80 desa di Provinsi Surin mengungsi. เพราะว่าเราถ้าอยู่เรากลัวไม่ปลอดภัยค่ะเราก็ต้องมาค่ะเราก็จะอยากให้สงบแล้วเราก็จะได้กลับไปคืนอยากไปทำงานปกติของเราไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เลย Sementara itu, pemerintah Kamboja mengungkap 13 orang tewas akibat baku tembak kedua negara. Ratusan warga Kamboja meninggalkan desa mereka dan mendirikan tenda darurat di sekitar kuil wilayah Odar Meanchey, Kamboja. Sebelumnya, konflik antara Thailand dan Kamboja kembali memanas setelah kedua pihak saling menuding memasang ranjau di lokasi konflik. Tahun 2011 hingga 2013 lalu, kedua negara juga saling serang akibat sengketa tumpang tindih perbatasan. Lebih dalam membahas konflik antara Thailand dan Kamboja, kita bahas malam hari ini bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional dari Sinergi Policies. Ada Dina Prapto Raharja. Malam Mbak Dina. Selamat malam Mbak. Dan juga bergabung bersama kami ada warga negara Indonesia yang sekaligus juga mahasiswa S2 yang saat ini sedang berada di Chiang Mai University dengan Muhammad Khalid Wardana. Malam waktu Thailand, Mas Khalid. Selamat malam Mbak. Ya, saya mau pertanyaan pertama ke Mbak Dina dulu. Ya. Mbak Dina, sebenarnya ini perang apa sih antara Thailand dan Kamboja yang saat ini terjadi dan sudah lama? Jadi ada dua dimensi sekarang. Ada hal yang memang sifatnya historis dan belum selesai, tapi juga ada hal yang sifatnya baru. Jadi hal yang historis tadi adalah memang masalah perbatasan yang belum selesai. Jadi saya sudah pernah ke sana melihat sendiri wilayah itu, dan di Preavier itu, di provinsi itu memang saking belum selesainya masalahnya, itu isinya tentara. Jadi memang penempatan di sana dan anggota Kongres yang bertanggung jawab di sana, anggota parlemen sana ya, itu yang bertanggung jawab juga tentara, jenderal. Itu saking karena belum selesainya. Jadi ada wilayah dan itu dianggap sentral buat Kamboja karena masalahnya di situ ada temple, ada kuil, ada candi, candi besar yang memang bagus sekali. Dan itu demi itu selesai, sebenarnya mereka mencoba mengajukan ke UNESCO dan itu sudah dilindungi UNESCO. Tapi kemarin juga akhirnya kena korban tembak juga ya. Nah, masalah yang sekarang itu adalah ada masalah internal juga di dalam negeri Thailand. Tempo hari kejadian yang terakhir itu adalah Perdana Menterinya. Betul, soal Perdana Menterinya. Jadi di dalam negeri Thailand ini masalah yang nggak selesai sejak mereka pemilu 2023. Jadi saya melihat dimensinya militerisasi di dalam Thailand ini juga menguat sehingga ketika ada hal apapun yang memantik pihak militer di Thailand, bahkan dari internal Thailand sendiri, itu bisa dijadikan alasan ya untuk kemudian saling menyerang begitu. Oke, saya juga mau menyapa nih yang dari Chiang Mai, ada Mas Khalid. Mas Khalid, saat ini sekarang berada di Chiang Mai ya. Kalau dari Chiang Mai sampai ke tadi perbatasan Thailand dan Kamboja yang saat ini sedang baku tembak ini atau perang begitu ya. Ini jaraknya berapa jauh, Mas Khalid? Untuk jaraknya dari Chiang Mai ke Kamboja ini lumayan jauh, mungkin sekitaran 12. Berapa jauh, Mas Khalid? Iya, Mas Khalid? Itu pun untuk ke Bangkok. 12 jam. 12 jam ya Mas ya tadi ya? 12 Karena terputus. sampai 16 jam, ya. Oh oke, artinya cukup jauh. Untuk perbatasan yang lebih jauh dari. Oke. Ya benar, cukup jauh. Iya, Mas Khalid, ini kan saat ini destinasi Thailand ya, terutama ya, ini masih menjadi prioritas buat warga negara Indonesia pergi ke sana. Kalau dari Mas Khalid tahu, sebenarnya ada nggak sih untuk penutupan sementara atau imbauan untuk tidak ke sana dulu? Untuk saat ini. Oke. Ya, Mas Khalid sambil diperbaiki saluran komunikasinya karena
agak terputus-putus, saya kembali lagi ke Mbak Nina. Mbak Nina, jadi ini adalah tadi ada dua ya, karena tadi ada temple di sana, ada candi yang kemudian Kamboja ingin klaim bahwa perbatasan itu milik Kamboja, dan sebaliknya Thailand pun. Jadi ada wilayah ini tuh sebenarnya perbatasan antar gunung ketemu gunung. Oke. Dan itu 3 negara, antara Thailand, Laos, dan Kamboja. Jadi mereka hanya dipisahkan oleh parit. Jadi sebenarnya bukan wilayah yang besar sekali untuk membedakan gitu ya wilayahnya. Nggak ada tembok, nggak ada pagar sama sekali di antara mereka. Anda bayangkan kalau ada kuil yang sangat, atau candi yang sangat bagus dan sangat kuno gitu ya, itu adalah destinasi wisata. Jadi maunya pihak Thailand itu adalah pihak mereka menjadi pintu gerbang. Jadi itu miliknya Thailand supaya bisa menjadi destinasi wisata. Sementara pihak Kamboja tentunya merasa secara budaya itu lebih ke Kamboja. Gitu. Dan memang secara geografis saya ngeliatnya lebih masuk ke Kamboja karena udah beda gunung. Gitu. Tapi kalau sampai dengan sekarang situasinya kemudian belum menemui win-win solution di antara kedua negara, apa sebabnya ini? Ya ada banyak faktor ya, karena memang kita tahu dua belah pihak sama-sama rejimnya militer. Jadi tentu menemukan poin dialog di antara mereka lebih sulit. Kemudian yang kedua seperti saya bilang tadi, di dalam negeri Thailand itu situasi politiknya tidak stabil selama bertahun-tahun. Boleh dikatakan sejak kudeta yang tahun berapa 2008 itu ya, itu juga belum jelas pemimpinnya. Dan yang terakhir ini lumayan epic ya, karena masalahnya partai yang berkuasa, yang menang pemilu, justru ada 2 partai yang menang tertinggi, itu dua-duanya di-ban, dilarang, dan kemudian dibubarkan. Jadi Anda membayangkan koalisi yang sekarang berkuasa, itu sebenarnya bukanlah yang terdepan dalam pemilu. Dan itu pun gara-gara kemarin ada ketegangan dari pihak militer di Thailand mengambil keputusan untuk menutup perbatasan, kemudian memutus listrik dan internet. Akhirnya kan mencoba negosiasi anaknya Thaksin ini ya, dan inilah yang dikritik oleh pihak militer di berarti di dalam internal sendiri ada bergejolak juga ya. Kalau gitu saya mau coba lagi ke Mas Khalid. Mas Khalid, semoga sambungannya sudah baik ya Mas Khalid ya. Ya, baik. Ini bagaimana? Sudah baik. Mas, kembali lagi tadi kan kalau di Indonesia ini banyak saat ini ya yang sedang pergi ke Thailand untuk berwisata begitu ya. Apakah Anda juga mendengar ada imbauan untuk sementara waktu misalnya tidak berpergian dulu ke Thailand? Ada. Kita dari KBRI Bangkok sudah mengeluarkan statement. Ada 2 himbauan. Yang pertama adalah himbauan yang pertama mengenai kejadian yang ada sekarang ini, itu konflik antara Thailand dan Kamboja. Diminta untuk tetap bertenang, berhati-hati, dan juga dari BPK Thailand sudah mengeluarkan himbauan juga. Nah, untuk hari ini baru saja ada pengumuman bahwa ada 2 provinsi dan meliputi 8 distrik di perbatasan Thailand yang bukan ditutup tapi dibuat darurat militer atau martial law, dan juga ada rencana dari pemerintah Thailand untuk mengubah fungsi beberapa taman nasional untuk menjadi markas tentara untuk sementara waktu. Mungkin itu dari untuk situasi saat ini di lapangan. Tapi untuk masyarakat Indonesia yang bepergian ke daerah-daerah lain ataupun provinsi lain di Thailand itu tetap bisa pergi seperti biasa dan tidak ada masalah sama sekali. Hanya saja sejauh ini memang belum ada larangan untuk WNI untuk bepergian ke daerah-daerah perbatasan tersebut, tapi disarankan untuk tidak ke sana. Disarankan untuk tidak ke sana ya, dan kemudian juga membatasi kalau yang mau pergi ke Thailand begitu ya Mas Khalid ya? Untuk ke Thailand sendiri untuk sejauh ini ada beberapa travel warning, tapi bahkan dari US dan sekitarnya. Tapi untuk Thailand sendiri belum mengeluarkan travel warning dan belum ada no fly zone, artinya kondisi masih cukup kondusif, hanya semacam konflik konflik lokal ya terhadap perbatasan Thailand dan Kamboja. Tapi Mas Khalid, teman-teman warga negara Indonesia di sana sendiri kan ini banyak ya, ada di Chiang Mai, ada di Bangkok dan lain sebagainya. Ini kemudian juga membuat khawatir nggak sih untuk berpergian jauh atau mungkin sekedar beberapa jam lah dari tempat lokasi yang ada sekarang? Kalau untuk daerah-daerah yang cukup jauh dari perbatasan Kamboja seperti Chiang Mai ataupun daerah Khon Kaen sebagainya, itu kita belum terlalu khawatir karena cukup jauh dan bukan jadi target yang diperhitungkan untuk Kamboja untuk saat ini. Tapi mungkin bagi teman-teman yang di Bangkok ataupun di perbatasan Kamboja ataupun mungkin di daerah timur laut, itu menjadi sangat
riskan bagi mereka untuk bepergian. Mungkin untuk saat ini eskalasi konflik belum masuk yang cukup luar biasa, tapi mungkin di depannya akan ada potensi. Oke, eskalasi konflik memang tadi tetap harus berwaspada kalau misalnya tiba-tiba eskalasinya meningkat, Mbak Dina. Tapi kemudian apa yang bisa dibacanya? Ini akankah meningkat atau seperti apa? Yang saya khawatir itu sebenarnya bahwa wilayah ini, wilayah Asia Tenggara, wilayah ASEAN, itu bisa ada yang jadi daerah proksi. Proksi Cina dan proksi Amerika Serikat. Karena media-media barat sudah mulai bersuara bahwa Thailand itu adalah sekutu dekatnya Amerika Serikat jadi di berdampak luar sampai ke wilayah sana. NATO, betul. Sementara Cina sudah dikunjungi oleh pihak Kamboja, Sekjen ASEAN itu sudah berkunjung ke Beijing untuk minta tolong. Kemudian justru bukan ASEAN yang sebenarnya sekarang ada solusi, ada pendekatan. Saya justru belum dengar tadi yang dikatakan oleh Pak Roy itu dalam realitanya itu saya belum lihat. Justru dari pihak Kamboja, saya bicara langsung dengan lingkar dalam di pemerintahan Hun Sen ya, yang dia bilang bahwa mereka masuknya ke UN Security Council, jadi Dewan Keamanan PBB. Jadi mereka minta pertemuan darurat. Artinya ASEAN dilewati. Jadi ini kan artinya degradasi peranan ASEAN di situasi global yang sangat tidak pasti. Dan walaupun ini konflik misalnya cuman sekedar jarak jauh ya, nggak sampai invasi masuk ke dalam. Resikonya apa? Dukungan dari pihak asing itu kan nggak harus dalam bentuk senjata saja ya, tapi bisa dalam bantuan teknis, kemudian pencitraan satelit, terus counter intelligence. Hal seperti ini udah menunjukkan bahwa kawasan kita itu mudah dipenetrasi pihak asing. Itu yang saya pikir harus diwaspadai betul. Dan itu juga menjadi satu kekhawatiran juga kan kalau misalnya tadi pihak-pihak yang kemudian di dalam ASEAN sendiri juga tidak saling bahu-membahu, gercep juga ini jangan-jangan bisa jadi nanti yang pihak luar juga ikut mengganggu dan akhirnya bisa jadi ASEAN-nya yang juga jadi kita deg-degan nih. Yang sudah menonjol soalnya menyodorkan untuk mediasi adalah Tiongkok. Jadi justru yang gercep itu adalah Tiongkok kan, pertanyaannya ASEAN-nya kemana? Itu menjadi catatan juga ya buat kita ya, biar bisa mengambil peran dalam hal ini. Betul. Terima kasih Mbak Dina untuk ulasannya. Terima kasih juga Mas Khalid. Salam buat teman-teman yang berada di Thailand, Mas Khalid. Setelah ini, saudara, kami kembali dengan informasi dari Timnas Indonesia U23 yang melenggang ke final Piala AFF U23 2025 usai kemarin malam mengalahkan Thailand. Bagaimana performa Timnas kita saat melawan Thailand kemarin? Kita akan bahas lengkapnya usai jeda berikut ini.